Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Pakar Ngakak, sharing setting kupas tuntas tentang kicau mania dan kekek mania. Oke, Bebs. Kali ini seperti yang saya janjikan sebelum-sebelumnya bahwa kita akan bahas tentang dunia kicau mania. Kali ini saya berbicara tentang si ekor panjang dan cantik dan jelita, si raja roll tembak, si raja sujud-sujud. Siapa dia kalau bukan murai batu. Oke, bahasan kali ini akan saya bahas ya, pertama dulu ya, dasarannya kita berbicara tentang murai muda hutan ataupun pernah muda di hutan ya Bebs ataupun MH. Bagaimana cara memilih murai MH yang baik dan sesuai dengan keinginan hati terdalam kita, hati terdalam kita. Oke, Bebs, murai batu adalah tipenya burung karakter petarung ataupun burung fighter. Oke, kita awali dulu bagaimana cara memilih murai muda hutan yang baik dan sesuai dengan kita. Kita bahas terlebih dahulu ada A. A itu apa? Tujuan utama kita membeli murai batu ataupun buy for your kebutuhan. Jadi apa kebutuhan kalian untuk membelikan atau membeli murai batu ya? Yang pertama, apakah itu untuk ternak, ya kan? Yang kedua, apakah itu untuk lomba gantangan ataupun lomba burung? Yang ketiga, apakah itu hanya untuk sekedar kita hobi, bunyi di rumah, merdu suaranya di rumah sehingga kita bisa menikmati. Ada 3. Terus berikutnya, apabila kita sudah tahu tujuannya kita, misal untuk ternak ataupun untuk lomba ataupun hanya bunyi-bunyian di rumah, itu tergantung speknya masing-masing. Oke, terlebih dahulu yang pertama kita harus memperhatikan yang namanya karakter, ya kan. Yang kedua ada yang namanya fisik basic. Yang ketiga adalah tingkat kesehatan burung sendiri. Oke, saya bahas tentang kesehatan terlebih dahulu ya. Sebelum membeli, kita perhatikan kesehatan burung tersebut. Apakah dia kurus, nyilet, ataupun lemes, ya kan? Kita harus tahu. Terus katarak ataupun ada cirinya di paruhnya, kadang terkadang itu bopel ataupun putus ya. Terus jarinya ada yang nyelepat, ataupun jari gini ya. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya kalau soal ciri daripada lomba untuk gantangan sih, saya yang penting suaranya merdu ataupun materinya bagus dan mentalnya bagus. Tuh, kalau saya pribadi, yang terpenting dia sehat, tidak katarak, dan juga kalau misalnya patah di namanya paruhnya, ya tidak terlalu kelihatan berlebih karena yang ditakutkan adalah makannya susah. Oke, setelah tingkat kesehatan, bagaimana caranya agar burung itu sehat? Yang kedua, yang untuk sehatnya adalah dia masih ada kegiatan ketika di burung ombak itu kan banyak, terus makannya lahap. Dan ketika kita sudah beli, tolong untuk pihak penjualnya tiupkan dadanya. Itu apabila masih merah dan gemuk, ambil aja. Dan sejatinya tidak ada murai pancingan kalau menurut saya. Karena apa? Murai pancingan itu merugikan. Pemikatnya pun nggak mungkin lah menggunakan mancing. Rata-rata biasanya jebakan. Tapi kalau masalah itu berbicara tentang grade A, grade B, grade C. Oke, next kita jelaskan. Oke, yang kedua adalah tentang karakter. Kalau karakter ada beberapa macam karakter ya. Jadi dia itu tipenya burung fighter ataupun burung pendiam ataupun burung aktif. Ya kan, dari karakter kita melihat di setiap sisi ombyokan tuh ya. Ada yang namanya kretekan keras ya kan. Terus dia fighter
terus dia hanya loncat-loncat, terus dia hanya diam, itu macam-macam. Kalau saya pribadi suka yang namanya burung diam tapi sehat, kretekannya keras, dan dia mencari lawan. Misal nih ada beberapa setelah diomyoan ataupun dia dengar suara kretekan burung lainnya, dia joget-joget dan kayaknya menantang gitu. Jadi kayak sek mau ngejar lawan. Itu kalau saya pribadi. Jadi mohon maaf apabila keterangan saya ada yang kurang, karena saya pemula dari pemula untuk pemula. Oke, berikutnya tentang ciri. Kebanyakan seseorang ataupun diri kita terlalu fanatik tentang ciri daripada murai tersebut. Ya tergantung daripada kepuasan hati kita masing-masing. Kalau saya pribadi, ada yang cirinya kita lafadzkan dari atas ya. Jadi kita hafalkan dari atas. Terkadang orang mencari yang namanya kepala itu kepala cepak ataupun kotak. Itu ada. Masalah paruh, ya kan. Masalah mata yang pilih tajam dan juga mata belok ataupun mata agak sipit, semua tergantung daripada pribadinya masing-masing. Kalau saya pribadi ya, matanya belok, paruhnya celah, agak tebal boleh, agak garis lurus dari mata ke hidung tembus, insya Allah bagus. Tapi kalau nggak ada, seadanya aja. Kalau saya masalah mata, masalah paruh tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau untuk paruh celahnya itu berpengaruh. Rata-rata hampir 70-80% suaranya yang kristal, diafragmanya luar biasa. Jos. Tuh. Terus untuk dada, kadang kan ada yang minta dada belah, dada botol ngapel ataupun wujudnya gini ya, padat. Ada yang minta sayapnya ada slatnya, slap ya kan. Kalau saya pribadi masalah dada, masalah sayap, yang terpenting badannya panjang seimbang dengan kepala dan juga kakinya dan ekornya. Yang terpenting adalah dia kalau masalah badan panjang ya, terus di rongganya ini seakan-akan rongganya besar ya. Karena apa? Kalau dia ada gininya, cara bernafas dan bermain di diafragma, pilih saja Bebs, ambil saja, sikat saja. Kalau itu menurut saya pribadi. Masalah kaki, ada yang fanatik kaki hitam lah, terus kaki putih bersih lah. Kalau saya pribadi kaki tidak terlalu, yang terpenting dia caranya tegak untuk yang namanya burung tidak dobrok. Tapi tergantung masing-masing, karena daripada kaki juga mencerminkan bagaimana caranya dia bunyi nanti di lapangan. Kalau kaki tegak biasanya ini Bebs, yang mohon maaf apabila ada salah kata ataupun yang saya jelaskan. Kalau kaki tegak ini biasanya dia bermain macul, cek 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 gitu. Kalau nggak gitu cek 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 cek. Kalau nggak gitu berdiri dia. Itu mencerminkan dari cara berpijaknya dia. Tapi kalau yang agak dobrok seperti ini, biasanya sih burung yang sujud. Kalau kalian suka burung sujud, ambil murai seperti itu kakinya. Jadi agak nemok gini, agak nyiku L. Tuh. Terus masalah ekor, nah ini kalau masalah ekor fanatik juga. Terkadang kita habis lomba bisa diternak, karena rata-rata hampir 90% atau 80% orang pecinta burung murai itu suka yang ekornya panjang dan menjulang. Kalau saya pribadi, yang terpenting karena saya basically saya juga gantangan dan juga ternak, tapi nggak pernah jadi ternak dan belum sempet. Dan saya juga pernah ngepul dulunya. Saya selalu ambil yang burung, yaitu tadi kategori yang saya suka tadi. Tadi bedakan. Oke Bebs. Oke, terima kasih. Itu tutorial saya hari ini tentang bagaimana cara memilih murai muda hutan. Apabila ada salah kata, mohon maaf, karena selamanya ilmu tidak akan pernah ada habisnya. Dan selamanya sebuah hobi tidak ada yang namanya senior ataupun junior. Kita semua sama-sama pemula dan butuh ilmu.
tetap senantiasa bersaudara.